Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kicau Mania. Selamat pagi John. Ya, balik lagi ke channel saya. Ini burung yang kemarin sempat saya update. Burung yang matuk-matuk kaki. Burung yang kanibal dan over penjemuran. Ini saya pindahin ke kandang bulat. Dan saya mendapatkan hal baru yang biasanya itu kicau mania itu atau kacer mania itu menganggap hal sepele. Kacer ini 3 kali ya saya pindah kandang, dan kali ini saya dapat kandang yang nyaman buat dia. Ini burung udah tenang, dan ternyata bukan kandangnya tapi tangkringannya. Sebelumnya saya pindahin ke kandang bulat juga, tapi tangkringannya standar kacer, nggak terlalu besar. Kalau ini kandang jalak saya, ini kandang jalak, tangkringannya gede banget. Kita coba deketin ya tangkringannya. Segini tangkringannya, dan ini kotorannya masih kotoran jangkrik. Nah, ini burung belum saya kondisikan untuk memakan pur. Lanjut ya, kita bahas masalah perawatannya ya John. Masalah perawatan saya ini untuk kacer ini, kemarin beberapa hari ini di Bekasi hujan ya John. Hujan terus deras lumayan. Jadi saya mandiin hujan. Ini burung saya mandiin hujan selama 3 hari. Pagi hujan ya saya mandiin. Habis mandi hujan saya masukin keramba John. Jadi dia biar bilas lagi. Tadinya saya mau full mandiin pakai sabun ya John. Tapi karena saya mikir burung ini mandinya bagus, mandinya lepek, jadi kayaknya nggak perlu untuk mandi sabun. Nah, lepeknya ini ketika dia kena air yang turun atau kena semprotan atau kena air hujan bagus. Dan yang full perawatan saya itu pengembunan saya ini saya fullin untuk burung ini. Burung ini lebih enak diembunin, tapi menurut saya burung ini juga cocok untuk penjemuran. Jadi kemarin selama bermasalah overhead ini, dia saya banyakin pengembunan. Mungkin nantinya saya akan ubah lagi ke penjemuran rawatannya. Kenapa saya ubah lagi ke penjemuran? Karena kalau dijemur burung ini on atau mau konslet. Kalau dimandiin dia cuma ngeplong doang, nggak buang materi. Tapi kalau dijemur dia lebih tenang, lebih konslet gitu. Dan saya tahu kenapa alasannya si perawat sebelumnya ini jemur terus ini burung. Karena semakin dijemur semakin enak kondisi dianya. Bahkan semua materinya dia keluarin. Tapi yang sayangnya itu nutrisinya kurang dari perawat si pertama. Nutrisinya kurang dan gak dapet asupan makan yang cukup dan kelebihan penjemuran. Jadi sebenarnya ini burung bagus untuk dijemur. Dan gak ngebohongin, yang perawat pertamanya bilang ya makin dijemur makin enak. Makanya dia gak pernah mandi, dan dia berpikir malah setelah pemandian itu malah matuk kaki dan bahkan pernah nyabut bulu dada. Tapi saya coba pahamin lagi, ternyata ini burung sebenarnya itu bukan cabul karena atau kanibal karena kegemukan, karena badannya gak terlalu gemuk atau kurang nutrisi, atau bisa dibilang kurus. Dan alhamdulillah di sini
selama saya rawat 4 hari sudah mendingan burung sudah lebih mau bunyi, lebih responsif. Mungkin nantinya saya mulai setel ya, dan kondisinya sudah 90% kembali normal menurut saya. 90% kembali normal, dan mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi bisa saya bawa-bawa ke lapangan. Sekarang kita coba buat bunyiin dulu ya John. Kita coba burung ini kita bunyiin. Nah, burungnya udah di sini, udah digantung. Tadi burungnya habis saya jemur ya, habis saya mandiin dulu baru saya jemur. Karena burung ini enak dijemurnya. Dan gak setiap orang itu menurut saya bisa memahami kacer ya, memahami kebutuhan tubuh kacer. Jadi kita pinter-pinter. Dan kalau dilihat minumnya ini burung boros, seperti burung yang kegemukan. Benar juga kata perawat pertamanya. Tapi ya balik lagi, kalau burung ini nggak bisa terlalu dijemur ya nggak usah dipaksa jemur kenceng. Ini dia udah mulai bunyi ya, udah mulai ngeriwik. Di sini tuh baru 4 hari aja saya rawat dengan rawatan mandi. Burung ini udah mendingan. Dan berarti burung ini overheadnya nggak jauh, atau bisa dibilang perawatannya udah bener. Cuma sayang nutrisinya kurang. Terkadang orang terpaku, kita jemur kenceng, jemur 3 jam, jemur 4 jam ya John. Nggak usah ngomong jemur 4 jam dah, jemur 1 jam aja ya John. Jangkriknya standar 5, dan purnya itu pur standar juga. Dan burung ini badannya bagus, besar. Kan yang kepikiran dari saya itu, kapan ini burung dapat nutrisi? Kalau extra foodingnya dikit, kerotong nggak pernah, dan pemandiannya jarang, lebih banyak jemurnya. Jadi burung ini bisa dibilang kurang nutrisi. Perawatan udah benar. Dan saya cuma 4 hari burung bisa ngeriwik enak. Dan ini saya yakin perawat pertamanya itu nggak bohong kalau dia itu belinya mahal. Karena ini burung bagus menurut saya, burung yang benar-benar bagus. Dan saya bisa bilang burung ini istimewa. Dan saya nggak ngerasa seneng dan bangga dan dapat burung mewah tapi murah, enggak. Tapi prosesnya John, prosesnya itu yang membuat saya seneng. Kalaupun kemarin harganya di atas 1 juta atau di atas 1.000, saya beli. Kalau dengan katurangan seperti ini, burung saya seneng, beda lah bahasanya ya John. Kalau seneng, orang seneng tuh beda. Seneng walaupun ada masalah, dia bagong ngunci lah, dia ngepel lah, atau dia nampar lah, atau dia apalah. Kalau udah seneng sama bodinya, beda. Pasti orang melihat bodinya udah bagus banget. Dan apalagi burungnya bunyi, volumenya benar-benar kenceng. Pasti berapapun harganya, kalau masih di bawah harga yang prestasi, pasti dikejar, pasti dipepet. Dan ada tips sedikit ya untuk perawat kacer. Kalau emang mau ngerawat kacer, saya cuma bisa nyaranin cari yang volume kenceng. Kalau volume udah di atas rata-rata, insya Allah burung itu bagus. Insya Allah ya, mau matanya belok, matanya nggak belok, mau palanya papak, palanya nggak papak, mau ekornya
putihnya 7, 8, ekor hitamnya cuma 2 atau 4, nggak masalah menurut saya. Selama volumenya benar-benar tembus, insya Allah bisa nampil. Insya Allah itu burung bisa nampil. Karena seumur-umur saya megang kacer yang benar-benar volumenya bagus, dan saya lihat pun di lapangan itu jarang volume pelan nampilnya bagus, dan rata-rata volumenya yang benar-benar gelegar di lapangan itu. Orang-orang yang punya kacer volumenya gelegar itu pasti nampilnya bagus. Coba kalian bayangin, volumenya udah bagus, tinggal kalian olah, cari materinya udah dapet, dan burung bisa nampil. Burung di tengah sampai ke pinggir kedengeran, itu udah suatu hal yang wow. Dan gak bisa ngebohongi, volume itu topnya dari menurut saya dari potensi burung, potensi ya John, atau pencarian bakatnya itu dari volume. Dan saya kalau ngelihat burung-burung yang volumenya kenceng, rada nafsu pengen beli ya John. Pengennya jadi punya sendiri aja. Dan apa ya, kenapa sih orang sering goda-godain burungnya? Contoh hal ya, kalian mungkin sering lihat ya, kayak burung digoda-godain gitu. Biar apa sih? Biar kita tahu burung ini udah dapet belum birahinya. Contoh kecil ini saya deketin burungnya, ini saya goda-godain. Nah, lihat, kalau dia on buka ekor, berarti birahinya udah kena. Maksudnya udah kena itu dia udah bahasanya itu, ini wilayah gua, lu nggak usah ganggu, lu dekat gua antem gitu ya. Kalau udah digodain begitu ya, jadi lebih enak tuh burung rewik begini, seneng saya. Dan orang-orang besar itu nggak akan pernah nikmatin proses begini tuh, proses yang sangat puas buat nyetak kacer tuh, proses puas, bener-bener puas, nggak cuma sekedar puas. Dan apalagi kalau ditemenin sama kopi hitam pastinya ya John, Maroko. Udah, hidup itu terasa apa ya, terasa ringan. Ban pun gak kepikiran, punya utang sama si A, si B, si C, hilang. Ini cara saya menikmati kacer ya. Saya gak perlu juara, yang penting di rumah udah begini aja, udah seneng saya. Oke ya John, ini nanti saya update lagi sampai dia naik ke lapangan ya, sampai saya kontesin, sampai nih burung mau kerja, mau nampil atau enggak, nanti kita lihat. Kita update lagi. Saya mungkin setelah PSBB ini ya John, Bekasi PSBB sampai tanggal 24, 25 baru normal lagi. Jawa Barat sih bukan Bekasi doang ya, 24, 25 udah normal lah insya Allah. Ya kita juga harus berdoa buat Indonesia kita tercinta, supaya COVID-19 ini bisa cepet-cepet hilang lah. Karena saya termasuk salah satu keluarga yang berada di lingkungan garis depan. Istri saya itu di rumah sakit sebagai apoteker, dan berulang-ulang kali kita swab, tetap aja hasilnya masih sama, masih positif. Dan mudah-mudahan cepet lah virus ini virus yang dibilang ganas tapi nggak ganas, dibilang nggak ganas ya bisa ngebunuh. Paling minimal kita berdoa sedikit, mengucapkan
mengucapkan doa untuk Indonesia lah, jangan untuk keluarga saya, untuk Indonesia. Semoga cepat selesai wabah ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.